sisi kita punya kekayaan alam yang luar biasa besar, tapi di sisi yang lain kemiskinan dan kesenjangan hari ini sangat masih merajalela. Apa sih hukum energi dan pertambangan? Apa sih energi dan pertambangan? Yang nanti akhirnya kita nanti akan hanya belajar tentang pertambangan. Apa sih ini hubungan pertambangan dengan pertanahan? Nah, ini materi inti pada perkuliahan hari ini. Untuk materi pengantar tentang energi dan pertambangan sudah, materi pengantar tentang hukum pertambangan saja sekilas sudah, dan sekarang kita masuk ke tema tentang hubungan pertambangan dengan pertanahan. Nah, ini yang juga menjadi salah satu problem besar dalam kegiatan usaha pertambangan. Pertama, rekan-rekan semuanya, hubungan pertambangan dan pertanahan itu adalah, pertambangan itu adalah sebagai industri ekstraktif. Industri ekstraktif itu maksudnya adalah, kalau teman-teman sering dengar, usaha yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan dari alam atau dari perut bumi, atau mengekstrak, mengambil, mengeruk dari perut bumi itu disebut dengan ekstraktif. Itulah. Pertambangan ini adalah masuk dalam industri ekstraktif. Karena dia kaitannya dengan tanah. Nah, dalam konteks ini, maka pertambangan ini proses legalitasnya menggunakan izin usaha pertambangan yang berada di sektor ESDM atau Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang kedua, terkait dengan pemanfaatan tanah, pengelolaan sumber daya alam pertambangan minerba bersentuhan langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya, termasuk pemanfaatan tanah. Nah, pemanfaatan pertanahan ini, proses legalitasnya adalah hak atas tanah. Dan ini ada di Badan Pertanahan Nasional. Artinya, pertambangan dan pertanahan ini di satu sisi yang sama, sangat terkait dan bersentuhan, tapi di sisi pengaturan dan sektornya berbeda. Tambang di SDM, pertanahan di BPN. Hari ini kita akan berdiskusi lebih banyak terkait pengaturan ESDM-nya, terkait dengan pertambangannya. Kalau terkait dengan pertanahannya, sudah ada ahli dan pakarnya, ada Ibu Vivi, ada Ibu Catur, dan di kelas juga sudah dipelajari. Oleh karena itu, kita nanti tidak akan, hak atas tanah terdiri dari apa sih? Hak milik, hak guna bunga, hak guna, enggak, kita enggak akan belajar itu. Teman-teman semuanya sudah sangat paham, dan saya malu nanti sama Bu Dr. Vivi dan Bu Dr. Catur. Kita enggak belajar itu, teman-teman sudah memahaminya dari Ibu Vivi dan Ibu Catur. Kita nanti lebih banyak belajar tentang pertambangannya atau terkait dengan ESDM-nya. Oke. Artinya adalah ada sektor SDM, ada sektor pertanahan yang berada dalam satu konteks usaha pertambangan. Kaitannya, ini yang ingin saya sampaikan, inilah tahapan kegiatan usaha pertambangan. Kalau dalam pelatihan hukum pertambangan, ini saya jelaskan satu-satu, penyelidikan apa, eksplorasi apa, dan ini panjang. Saya hanya ingin menyebutkan bahwa bisnis proses pertambangan ini mulai dari penyelidikan umum. Penyelidikan umum itu adalah penyelidikan awal untuk mengetahui bahwa lokasi itu ada sumber kandungan pertambangan atau tidak. Yang berikutnya ada eksplorasi. Kalau eksplorasi itu sudah sampai kepada bahwa kandungan tambang di perut bumi itu secara keekonomian layak untuk diproduksi atau tidak. Nah, di tahap eksplorasi inilah sudah mulai dengan bersentuhan dengan pertanahan. Kenapa? Karena pada saat tahap eksplorasi sudah harus persetujuan dari pemegang hak atas tanah, baru persetujuan. Jadi eksplorasi itu sebenarnya kegiatan meneliti, kegiatan meriset,
apakah di lokasi itu, di lahan itu yang sekian hektar, sekian meter, itu ada kandungan tambangnya yang punya nilai keekonomian atau tidak. Baru setelah itu dilakukan FS, feasibility study atau studi kelayakan. Kalau dari SS ini dirasa menguntungkan, misalkan setelah diteliti sekian ratus hektar ada kandungan timahnya. Setelah di studi kelayakan ternyata kandungan timahnya bisa diproduksi dalam 1 tahun sekian ribu ton dan kandungan cadangannya bisa sampai 30 tahun. Wah, menguntungkan kalau seperti itu. Nah, makanya kalau dirasa menguntungkan akan lanjut ke persiapan penambangan yang disebut dengan eksploitasi atau disebut dengan operasi produksi. Saya agak mundur sebentar, seperti ini tadi. Nah, ini IUP ada 2. IUP eksplorasi, ada IUP operasi produksi. Nah, ini nanti agak panjang. Jadi ada 2 izin usaha pertambangan. Nah, IUP eksplorasi dan IUP produksi itu pun dibagi-bagi lagi. Ada mineral logam, ada batu bara, mineral non logam dan batuan, ada SIPB. SIPB itu surat izin penambangan batuan. Singkatannya aja udah banyak ya. Nah, inilah yang disebut dengan izin usaha pertambangan. Nanti saya tidak menyebut kok ada izin usaha pertambangan, tapi ada juga istilah kontrak karya. KK Freeport, KK PT Vale. Nanti aja ya itu benar. Ada juga PKP 2B. PKP 2B itu adalah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Di mana sih PKP 2B tempatnya? Nah, itu nanti aja biar nggak pusing. Ini ada PKP gitu kan. Karena hari ini kita akan belajar tentang tanah dulu aja. Oke. Jadi dalam persiapan penambangan ini sudah mulai bersentuhan lagi-lagi bersentuhan dengan tanah. Kenapa? Karena pengusaha atau badan usaha sudah wajib menyelesaikan hak atas tanahnya. Jadi kalau di sini tidak harus menyelesaikan hak atas tanah, cukup persetujuan saja. Kalau di sini menyelesaikan hak. Bagaimana sih menyelesaikan? Nah, kita bahas belakang nanti. Itu. Kita hanya akan bicara sampai sini aja. Berikutnya ada produksi, ada penambangan, ada pengangkutan, ada pengolahan dan pemurnian, ada pemasaran, dan seterusnya. Inilah bisnis proses pertambangan. Agak panjang, tapi asik kalau dipelajari. Kapan-kapan saya senang sekali kalau rekan-rekan mahasiswa banyak pertanyaan dan berdiskusi tentang dunia pertambangan. Hari ini kita hanya akan membahas sampai sini. 1, eksplorasi tentang persetujuan dari pemegang hak atas tanah. 2, terkait dengan persiapan penambangan atau persiapan operasi produksi terkait dengan bagaimana menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Jadi terjawab bahwa hubungan antara pertambangan dan pertanahan itu ada di 2 kegiatan ini. Ada di eksplorasi dan ada di persiapan eksploitasi atau operasi produksi. Oke. Dasar hukum dalam pengelolaan pertambangan, yang pertama adalah Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral. Yang kedua ada Undang-Undang 3 tahun 2020. Ini adalah perubahan dari Undang-Undang 4 tahun 2009. Yang ketiga ada PP 23 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah. Ini sengaja nggak kita bahas hari ini karena PP ini akan diubah. Mungkin bulan ini sudah di Presiden. Kami juga ikut membantu ini karena undang-undangnya sudah berubah tahun 2010 kan. PP-nya ini ada 3 PP yang nanti akan merubah ini. Ini telah beberapa kali diubah dan ini nanti akan diubah lagi dengan yang paling baru. Bahkan bukan diubah nanti, diganti menjadi PP yang baru. Yang keempat ada Peraturan Menteri SDM 7 tahun 2020 tentang tata cara pembelian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba. Ini pun sifatnya perubahan. Catatan yang ingin kami sampaikan teman-teman semuanya, yang pertama,
Ada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi Undang-Undang Cipta Kerja sama sekali tidak mengatur tentang perolehan hak atas tanah di undang-undang di usaha pertambangan. Tapi kalau yang lain masuk, misalkan di listrik dia ada. Bagaimana terkait dengan perolehan hak atas tanah untuk kegiatan energi listrik, itu ada di Cipta Kerja. Terus untuk bagaimana di bisnis properti, kebetulan kami juga bergabung di Asosiasi Pengembang Perumahan, itu juga diatur di Cipta Kerja, terkait dengan pengaturan-pengaturan pertanahannya. Terkait dengan kehutanan juga diatur di Omnibus Law Cipta Kerja, tapi untuk tambang tidak ada. Untuk pertambangan tidak diatur secara spesifik tentang perolehan hak atas tanah di usaha pertambangan. Yang kedua adalah, ini yang saya kira Ibu Vivi yang paling memahami, Undang-Undang 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ini pun tidak termasuk. Karena apa? Kegiatan pertambangan tidak termasuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Undang-Undang 2 tahun 2012. Tetapi kalau migas masuk. Nanti kapan-kapan bagaimana sih pengadaan tanah untuk migas? Kami akan punya materinya juga. Beda. Nah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita bicara tentang pertambangan minerba, tidak termasuk migas. Kalau migas, pengadaan tanahnya mengacu pada Undang-Undang 2 tahun 2020. Nanti ada skemanya, dia dengan skema pelepasan dan pembebasan tanah. Itu. Nah, sedangkan untuk pertambangan minerba tidak. Minerba itu, tambang minerba tidak termasuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 2 tahun 2012. Ini juga telah direvisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu pun tidak masuk. Nah, oleh karena itu, betul-betul catatannya adalah sektor SDM tidak mengatur secara khusus pengadaan tanah untuk pertambangan. Tidak. Karena pengaturannya lebih banyak kembali kepada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu apa? Ya pengaturan-pengaturan tentang Undang-Undang Pokok Agraria, tentang pertanahan, dan aturan-aturan yang diterbitkan oleh Kementerian ATR dan BBM. Jadi dalam konteks ini tidak ada dikotomi antara pengaturan pertambangan dengan pengaturan pertanahannya. Yang ingin kami gambarkan adalah seperti ini. Jadi pertanahan di atas ini diatur oleh Kementerian Pertanahan BPN, sedangkan pertambangan itu di bawahnya, di perut buminya, ini sektor pertambangannya. Nah, ini ada unsur-unsur geologinya ini. Gitu. Jadi di atasnya ini pohon dan permukaan tanah masuk ke ATR BPN, yang di bawahnya ini masuk ke pertambangan. Emang bisa melakukan pertambangan tanpa membebaskan tanah yang di atasnya. Kalau untuk tambang tidak bisa. Tapi kalau migas bisa. Kalau panas bumi bisa. Caranya dibor aja dari sini. Set, gitu bisa dengan teknologi yang canggih sekarang. Tapi kan toh tetap perlu membebaskan tanah karena apa? Untuk fasilitas pendukung. Misalkan di sini untuk asrama, untuk peralatan, untuk pengangkutan, tetap pertanahan. Tapi kalau migas itu kan dia sebenarnya masuk pipa saja. Tapi kalau tambang enggak. Kalau tambang misalkan nikel ya dikeruk aja tanahnya ini. Batu bara dikeruk aja tanahnya ini. Tembaga sama dikeruk tanah ini. Nah, oleh karena itu di Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal 134 disebutkan hak atas WIUP. WIUP itu wilayah izin usaha pertambangan, WPR itu wilayah pertambangan rakyat, dan WIUPK wilayah izin usaha pertambangan khusus tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Jadi kalau orang diberikan IUP, IPR atau IUPK itu tidak otomatis memiliki hak atas tanah di permukaan bumi ini. Tidak. Makanya tadi disebutkan bahwa dia harus menyelesaikan kewajibannya dalam konteks pertanahannya. Nah, ini Undang-Undang Minerba hanya memberikan koridor seperti ini. Jadi kalau ada orang punya izin, sekarang sudah ada beberapa kasus banyak di Sulawesi Tenggara, dia punya merasa IUP nikel, maka dia seakan-akan punya hak atas tanah di atasnya. Oh, enggak. Sehingga sering juga terjadi konflik antara pemilik tanah dengan pemilik izin usaha pertambangan. Oke. Berikutnya yang ingin saya sampaikan, dasar hukum penggunaan tanah yang tadi saya sampaikan di awal itu.
Jadi di awal tadi dalam masa eksplorasi atau masa melakukan penelitian untuk melihat kandungan di perut bumi itu apakah ada pertambangan yang punya nilai keekonomian, itu diatur di Undang-Undang 4 tahun 2009, khususnya di pasal 135, bahwa pemegang IUP eksplorasi atau IUPK hanya dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Jadi kalau kita meriset, kalau kita melakukan eksplorasi, kita cukup mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah itu siapa nanti? Kenapa seperti itu? Ini filosofinya adalah eksplorasi ini belum tentu berlanjut kepada operasi produksi. Eksplorasi ini belum tentu nanti ditemukan kandungan tambang yang punya nilai ekonomi. Jangan-jangan tambangnya hanya cukup 2 tahun, yang ngapain saya membebaskan tanah, misalkan seperti itu. Jangan-jangan tambangnya tidak cukup bertonton, tapi hanya cukup berkilo-kilo, maka dia tidak perlu lagi lanjut ke operasi produksi. Nah, ini salah satu filosofinya kenapa di eksplorasi itu tidak wajib melakukan peralihan hak atas tanah. Dia cukup mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Yang kedua, kegiatan eksploitasi atau operasi produksi di pasal 136, pemegang izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini maksudnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan. Nah, ini nanti diskusinya dengan Ibu Vivi di kelas jauh lebih memahami ini. Kalau sudah produksi, ini sudah menghasilkan, sudah ada duit, sudah ada dolarnya. Jadi wajar dong kalau memang pelaku usaha harus menyelesaikan hak atas. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya itu pertama bisa dilakukan secara langsung, tetapi bisa juga secara bertahap. Itu. Kenapa? Karena IUP itu bisa diberikan. Kami menemukan beberapa perusahaan namanya, itu satu perusahaan bisa sampai 5.000 hektar, 10.000 hektar, bahkan di Kalimantan Selatan itu ada ada 7 perusahaan tambang sudah menguasai 70% batu bara nasional Indonesia. Dan 7 perusahaan itu sehingga ada Arut itu hampir 200.000 hektar. Arut pun juga sekitar 100 hektar. Yang lain-lain itu palingnya itu. Nah, oleh karena itu penyelesaiannya bisa dilakukan secara baik. Jadi pasal 138 itu menegaskan bahwa atas IUP, IPR dan IPR berupa hak pemilikan. Artinya begini, kalau orang punya izin usaha pertambangan, itu tidak otomatis dia punya hak atas tanahnya. Tetapi sekarang ada Undang-Undang 4 tahun 2009, pasal 137 Undang-Undang baru, Undang-Undang tahun 2020, ini memudahkan bagi pelaku usaha tambang. Karena apa? Pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan atas tanah. Jadi, penyelesaiannya ini dengan cara mediasi. Kalau undang-undang dulu, penyelesaian atas tanah diselesaikan oleh pelaku usaha. Tetapi kalau sekarang ada dari pemerintah. Oke, kita percepat. Dan yang terakhir, ini bentuk jadi kalau sumber tanahnya maka bentuk perbuatannya berupa izin. Ini biasanya hutan. Kalau berupa hutan, PKH, izin pemanfaatan
keadaan hutan. Kalau dia merupakan tanah adat atau tanah wilayah, bisa berupa kesepakatan yang disepakati. Kalau sumber kepemilikan awal itu berasal dari privat, miliknya orang atau miliknya badan usaha, bisa dilakukan dengan jual beli, dengan tukar menukar, pinjam pakai, kerjasama sewa. Nah, oke, ini karena suaranya sudah tidak begitu. Jadi kita persingkat saja. Yang terakhir ini yang paling. Nah, ini saya kira tugasnya jadi masalahnya bagaimana kalau terjadi antara izin dan hak. Ini sangat penting. Misalkan ada orang satu lokasi ada IUP, tapi ada juga hubungan usaha perkebunan. Nah, ini kalau jadi skripsi, ini kan nah, nanti kita jawab ini dalam sesi tanya jawab agar waktunya. Oke, demikian yang sampaikan. Terima kasih Bu Vivi, Ibu Cato, dan adik-adik mahasiswa. Beberapa materi yang bisa kami sampaikan dan nanti bisa dengan jawab. Demikian kami akhiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Vivi.